Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Komandan Batalion 751 atau yang mewakili Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana cabang 30, yang sangat saya hormati seluruh pejabat para perwira, bintara, tamtama, seluruh pegawai sipil di lingkungan 751 yang sangat saya hormati, yang sangat kita hormati Ainul Karim Ketua MUI Bapak Kiai Haji Mustafa, yang sangat saya hormati seluruh jajarannya, Ainul Karim Bapak Ustaz Haji Heri Muhammad Purnomo yang sangat saya hormati, Bapak hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dianugerahkan keberkahan, kemuliaan bidini wa tunalaqah minallahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sudah mendengarkan pengajian hikmah yang pertama oleh Ainul Karim Bapak Yai Dimyati Husnan tentang pentingnya ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab pernah suatu ketika melihat ada seorang pemuda, ada seseorang yang keluar dari rumah dengan membeban dosanya seberat gunung Tihamah. Kemudian orang ini rupanya keluar dari rumah itu menuju kepada majelis ilmunya seorang ulama, majelis ilmunya orang ulama. Setelah datang di dalam majelis ilmunya para ulama tadi, maka setelah itu pulang hanya satu kali. Diterangkan di situ hanya satu kali. Maka Umar bin Khattab kemudian dibukakan kasyafnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang ini dihapuskan semua dosa-dosanya gara-gara satu kali saja ikut hadir dalam majelis ilmu. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam salah satu dalam kisah ini bisa kita ambil salah satu metode konsep agar supaya dosa-dosa kita cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mau hadir dalam majelis ilmu. Jadi konsepnya adalah mau hadir dalam majelis ilmu, ini salah satu konsep agar supaya dosa-dosa kita cepat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kemudian maqala Umar bin Khattab, la tufariqu majalisal ulama. Janganlah kalian menjauhi daripada majelis-majelisnya ulama, karena tidak ada suatu bukah, kata Umar bin Khattab, tidak ada suatu bukah, tidak ada suatu tempat di muka bumi ini akram indallah, yang lebih dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala min majalisil ulama, daripada majelis-majelis ulama. Masyaallah muslimin, jadi sangat pentingnya Allah Subhanahu wa taala memandang tidak ada satu tempat, masyaallah muslimin, tidak ada satu tempat yang lebih dimuliakan oleh Allah. Hatta kalau kita memahami daripada ini, walaupun kita di tempat gubuk, walaupun tempat kita gubuk, reot, tapi di situ untuk diadakan majelis ilmu, untuk kajian ilmu agama, itu lebih dimuliakan oleh Allah daripada bangunan yang mewah, megah, luar biasa mewahnya, tapi di tempat itu tidak untuk majelis ilmu. Maka pentingnya masyarakat muslimin, ayo kita hadirkan, kita hidupkan, kita makmurkan majelis-majelis ilmu, hatta khususnya bahkan masjid-masjid ini. Masjid-masjid ini harus dimasyhurkan. Sebab masyhurkan majelis-majelis ilmu, harus dibikin kajian-kajian ilmu yang apa yang disampaikan tadi adalah yang punya sanad keilmuannya, yang sanadnya ilmunya punya sambung keilmuannya, sambung sanad keilmuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang menjadi peringatan buat kita semua akhir zaman, salah satu tanda kiamat itu adalah manakala nanti di akhir zaman orang-orang bangun masjidnya mewah-mewah,
tapi kharabun an dzikrillah, tapi tidak sunyi daripada zikir kepada Allah. Sunyi daripada zikir itu bermakna juga orang berzikir, atau bisa bermakna orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Jadi masjid-masjid itu susah menciptakan orang-orang alim. Zaman dahulu, masyarakat muslimin, zaman dahulu banyak ulama-ulama lahir dari masjid-masjid. Tapi zaman-zaman akhir sekarang ini orang alim susah keluar dari masjid. Artinya masjid itu tidak menciptakan orang-orang alim. Susah untuk menciptakan orang-orang alim ya. Kalau zaman dahulu alim belajarnya di masjid, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, semuanya dari masjid. Nah sekarang ini masjid-masjidnya justru tidak banyak yang melahirkan kader-kaderisasi para ulama lewat masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak saya ingin tabarukan ngaji. Saya tadi kebetulan punya kitab yang lama tidak saya buka-buka. Ini ngaji kitab Hikam, Iqadul Himam. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain amin. Min alamatil i'tibat 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Salah satu daripada alamatnya orang bersandar alal amal, alamatnya orang yang bersandar atas amal-amal perbuatannya, itu nuqsanur roja, itu menjadi kuranglah harapan untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah inda wujudi zalal, ketika wujudnya ketergelinciran atau melakukan dosa-dosa, karena dia terlalu mengandalkan amal-amal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyakit kita, aku amalku sudah banyak, misalnya soal amalku banyak, pokoknya orang yang berzikir ini, berzikir itu, melakukan ini, melakukan itu, dosanya semua diampun-ampunkan, terus kemudian dirinya merasa meremehkan kalau melakukan dosa-dosa. Ini jangan sampai kita melakukan karena terlalu bersandar karena terhadap amal kita sendiri. Masyarul muslimin, al-i'timad ala syai', al-i'timad utai bersandar ala syai' atas sesuatu, itu al-istinadu alaih, itu dia bersandar alaihi atas sesuatu, war rukun, dan merasa condong ilahi kepada syai'. Wal amal utawi amal, hadirin yang dinamakan amal itu harakatul jismi, itu adalah gerakan anggota badan kita, awil qalbi atau hati kita. Fa in taharraka bima yuwafiqu syariah, kalau amal kita itu, gerakan kita itu mencocoki syariat, sumya ta'ah, maka dinamakan itu adalah suatu ketaatan. Wa in taharraka, jika gerakan kita itu bima yukhalifu syariah, dengan perbuatan yang menyelisih syariat, sumya maksiyah, maka dinamakan itu maksiat. Wal a'mal, hadirin yang dinamakan amal indah ahlil fan, menurut ahli fan itu ala salah sehat samin, atas 3 bagian. Amal itu ada 3 bagian, hadirin. Yang pertama amalus syariah, yang pertama amal syariah. Wa amalut thariqah, amal tingkatan hak thariqah. Wa amalul haqiqat, yang ketiga amal tingkatan haqiqat. Atau dikatakan amalul Islam, dinamakan amal Islam. Yang kedua amal iman, yang kedua amal ihsan. Atau dikatakan amalul ibadah, dikatakan amal ibadah. Wa amalul ubudiyah, amal untuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Wa amalul abudah, atau hurriyah, atau kemerdekaan. Amalu ahlul bidayah, amalnya orang tingkatan pemula. Wa amalu ahlil wasat, amalnya orang ahli pertengahan. Wa amalu ahli nihayah, dan amalnya orang ahli yang tingkat tinggi. Fasyariah, apa itu syariah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Antak budahu, yaitu syariat itu adalah agar supaya ibadah kamu menyembah sama Allah. Wa tarekoh, kalau tarekoh itu apa, hadirin? Tarekoh itu adalah antak sudahu, yaitu kamu tujuannya itu adalah kepada Allah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbadak wa ma'rifatak. Wal haqiqat, apa itu hakikat, hadirin? Antas sudau, agar supaya kamu musyahadah kepada Allah. Atau diucapkan as-syariah, utawi syariah itu li islahi dzahir, syariat itu adalah untuk memperbaiki zahir kita, zahir kita. Wa thariqah li islahi dhamair, untuk thariqah itu apa? Thariqah itu adalah untuk memperbaiki hati kita atau domir kita.
Wal haqiqat, dan hakikat itu apa hadirin? Wal haqiqat li islahis sarair, untuk memperbaiki sir-sir kita. Jadi manusia itu ada zahir, ada dhamir, ada sir. Wa islahul jawarih bisalasati umur, untuk memperbaiki anggota tubuh apa jawarih kita itu dengan 3 hal. Pertama apa? Bitaubah, dengan taubat kepada Allah, wa taqwa, takwa kepada Allah, wal istiqomah, istiqomah ya, istiqomah terus menerus dalam ketakwaan kepada Allah. Taubat dan istiqomah, taubat dan takwa kepada Allah. Wa islahul qulub bisalasati umur, untuk memperbaiki hati hadirin. Untuk memperbaiki hati itu harus dengan 3 hal. Pertama, al-ikhlas, yaitu ikhlas, wasidqi, bisa dipercaya, wattoma'ninah, dan tenang, damai, apa hatinya itu tenang. Wa islahus sarair, dan untuk memperbaiki sir-sir kita, bisalah satu umur, memperbaiki sir kita itu harus 3 perkara, bil muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah. Muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Atau dikatakan islahu dzahir bistinabin nawahi wa imtisalil amir. Islahu dzahir, memperbaiki zahir kita itu dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan mengikuti seluruh perintah Allah. Wa islahu dhamair, memperbaiki hati itu apa? Bitahliyah anir rodail, artinya mengosongkan diri kita daripada rodail, kehinaan-kehinaan. Kehinaan-kehinaan perilaku, sifat-sifat yang sifat-sifat mazmumah yang tercela. Wa tahliyah, dan menghiasi bi anwa'il fadail, dengan macam-macam keutamaan. Wa islahu sarair, dan memperbaiki sir. Wa hiya huna al arwah, itu adalah memperbaiki ruh kita, yaitu bazluha, atau kemurahannya asrar, wa inkisaruha, dan pecahnya hatinya arwah itu. Hatta tatahazdaba, sehingga menjadi bersih, watartada, dan menjadi melatih, bil adab, dengan adab, wa tawadhu, dan tawadhu, wa husnil khuluq, dan bagusnya budi pekerti. Wa'lam, dan ketahuilah sahabat kamu, annal kalam, sesungguhnya pembicaraan huna di tempat, innama huwa, sesungguhnya innama huwa, sesungguhnya ini, fil a'mali, di dalam beberapa ma'alati yang tujibu tasfiyatal jawarih, yang menyebabkan bersihnya anggota badan, awil kulub, atau hati, awil arwah, atau roh, wahya ma taqaddama ta'inu likulli qismin, yang telah lalu penjelasannya di dalam tiap-tiap bagian. Wa amal ulum wal ma'arif, adapun beberapa ilmu wal ma'arif, fa inama samratu tasfiyah wa tathhir, itu adalah buah daripada pembersihan dan mensucikan. Wa idza tatahharatil asrar, ketika sudah menjadi suci asrar kita, muliat bil ulum wal ma'arif, maka akan dipenuhi dengan ilmu dan ma'rifat, wal anwar, dan cahaya. Wala yasihu al intiqal ila maqamin hatta yuhaqqiqa bima qablah. Orang itu jangan pindah dari satu tempat dulu sehingga dirinya sudah membenarkan, sudah tahqiq dulu di dalam yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau memang dirinya mau meningkatkan itu, syariatnya harus baik dulu, diperbaiki dulu. Paling tidak dasar-dasar syariat sudah diperbaiki dulu. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang suka berbicara tentang tasawuf, tentang hakikat ma'rifat, tapi tingkatan dasar belum dipelajari lebih dulu. Ya ibaratnya kalau TNI mungkin ya, TNI itu maunya saya berbicara, saya itu maunya langsung bintang 4, tidak mau tingkatan yang bawah-bawah. Ini nggak bisa. Jadi tingkatan dalam Islam itu harus syariat dulu, torekoh dulu, kemudian tasawuf ya, tasawuf. Jadi kita kadang-kadang bicara tasawuf, orang-orang kadang-kadang bicara tasawuf kanan kiri segala macam, tapi dasarnya nggak tahu. Kata saya mau cerita bapak-bapak ibu-ibu, saya pernah bertemu dan ditanya langsung seorang Pak Ustadz, saya ini di sini ada orang yang katanya ahli hakikat makrifat. Wah, kalau dia bicara masalah katanya, andaikan dia mau seluruh kawasan ini mau dibongkar oleh Allah, mau dibalik oleh Allah, akan dibalik. Wah, ngomongnya luar biasa. Tapi yang ditanyakan, tapi kok orangnya tidak pernah kelihatan sholat Jumat Pak Ustadz? Tidak pernah kelihatan sholat Jumat, tidak pernah kelihatan sholat Jumat jamaah. Orangnya di rumah saja, tapi kalau bicara tentang hakikat makrifat, masya Allah. Apakah yang ditanyakan, apakah ada tingkatan seseorang itu kalau sudah pada tingkatan sesuatu
kemudian dirinya tidak usah sholat, tidak usah jamaah begitu Pak Ustaz? Ada, saya bilang. Saya katakan ada. Hadirin wal hadirat, di dalam Islam itu ada seseorang yang sudah pada tataran tertentu tidak harus sholat Jumat dan tidak harus berjamaah, tidak harus sholat, yaitu ketika dia menjadi muridnya iblis. Karena tokoh hakikat ma'rifat Rasulullah tidak pernah ninggalin sholat, tidak pernah ninggalin. Ngono sekarang ketika ngomong tentang hakikat ma'rifat terus tidak sholat, itu namanya muridnya iblis, ya, muridnya iblis. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang terang permulaannya, maka akan terang pula akhirnya. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya seluruhnya itu adalah mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya bersungguh-sungguh di tingkatan syariat, tingkat thariqah maupun hakikat itu adalah agar turun rahmatnya Allah, agar kita ini mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah masyarakat muslimin. Rasulullah ini pernah bercerita, hadirin. Rasulullah pernah bercerita zaman dahulu, kata Rasulullah, ada seseorang hamba waliullah, kekasih Allah, ketika dia masih berkumpul di tengah-tengah masyarakat, itu kemudian dia minta, ya Allah, rasanya kalau saya berinteraksi terus sama masyarakat, saya masih sibuk dengan urusan ini, urusan begitu, rasanya saya ini terganggu ibadah saya. Minta ya Allah agar saya supaya bisa ibadah, totalitas waktu saya untuk ibadah tidak terganggu dengan berbagai macam kesibukan dunia. Maka kemudian Allah memberikan wahyu, kamu merapat saja di pinggir laut. Kamu rapat saja di pinggir laut. Orang ini datang di pinggir laut, tiba-tiba gunung, bukit yang ada di tengah lautan itu sama Allah dipinggirkan, dirapatkan di pinggir. Kemudian gunung itu yang bagian tingginya disuruh kayak sujud ke bawah. Maka kemudian silakan kau naik. Maka orang itu naik di atas bukit tadi, dan bukit itu kembali tegak dan kemudian kembali ke tengah lautan lagi. Masya Allah, ini karena wali Allah. Maka di tempat itu ada gua yang gua itu ada mengalir air tawar yang terus menerus mengalir yang sangat jernih. Kemudian dia bisa tempat berteduh di gua itu, dan di situ ada pohon delima. Delima itu yang tidak pernah ada musimnya, selalu buah terus, sehingga makannya aman, minumnya aman, tempatnya sudah aman di tempat itu. Maka dia ibadah di situ selama 500 tahun. Jadi hanya ibadah, tidak pernah maksiat sama sekali. Nanti di akhir masa, nanti di akhirat, kemudian orang ini ditanya sama Allah, kamu hambaku, kamu ingin masuk surga dengan amalmu atau amal ibadahmu atau dengan kasih sayangku? Maka jawabnya orang ini, ya Allah, rasanya saya ini tidak pernah maksiat di jalanmu ya Allah, minta aku supaya masuk surga dengan amal ibadahku, karena saya tidak pernah maksiat kepadamu ya Allah. Maka akhirnya orang ini sama malaikat Jibril, ini coba timbang rahmatku yang kuberikan kepada dia, satu bola mata itu, satu bola matanya saja dengan ibadahnya 500 tahun yang tidak pernah maksiat, kira-kira besar mana? Kalau besar rahmatku lemparkan ke neraka, kalau besar ibadahnya masukkan dia ke surga. Ternyata ditimbang rahmatnya Allah lewat satu bola mata, itu rupanya lebih berat kasih sayang Allah dibandingkan dengan ibadahnya 500 tahun. Masya Allah. Maka akhirnya masukkan neraka. Ya Allah, minta tolong ya Allah agar supaya saya masuk surga dengan kasih sayangmu ya Allah. Maka akhirnya dia minta dimasukkan surga dengan kasih sayang Allah SWT. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sekarang ini mau ibadah, kita mematuhi Allah, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sesungguhnya adalah wujud terima kasih kita yang betapa luar biasa rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak bisa dihitung, satu bola mata saja rahmat Allah, satu bola mata kayak apa berat besarnya. Tidak bisa dibandingkan dengan 500 tahun. Belum mata yang lain, belum jantung kita, belum seluruh anggota tubuh kita. Ini rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka sebagai orang yang cerdas, harus berterima kasih. Wujud terima kasih adalah senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.